Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat aja channel semua, rupanya ILC membuat polling lagi ya di Twitter. Kita pernah dengar tempo hari bagaimana Pak Anies dapat berapa ya? 50 apa 60% gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan terbaru dari ILC, nampaknya memang dilakukan secara berkala untuk melihat setelah ada perubahan konstelasi, tentu terkait PKS yang sudah secara resmi mendukung Anies Baswedan dan sudah lengkap melewati 20%. Bahkan kalau hitungannya 4 calon ya, Wapres, Capres, Cawapres, maka koalisi perubahan yang berisi Nasdem, PKS, dan Demokrat tentu menjadi koalisi yang terbanyak karena kurang lebih jumlahnya menjadi 28%. Ini tidak terlepas juga dari gelombang rakyat yang terus membesar, yang terus meminta mempercepat Partai Keadilan Sejahtera untuk menyampaikan dukungannya. Dan itu dipenuhi oleh PKS. Nah, yang tentu membuat saya kaget nih kalau kita lihat thumbnailnya, sahabat SCTNA semua, ini pas diklik pollingnya bikin kaget. Kagetnya gimana ya, nanti kita lihat. Tentu subjudulnya adalah kenapa Anies kok gitu sih? Apa sih yang bikin orang-orang pengen pilih Anies gitu? Nah, tentu kita juga ingin menyimak sehingga itu menjadi gambaran juga untuk rakyat Indonesia di seluruh yang ada di tanah air maupun yang di luar tanah air. Karena subscriber SC Channel seperti biasa banyak yang selalu hadir dari Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Arab, Jerman ada, dan 1-2 dari beberapa negara Eropa. Nah, kita akan simak Twitternya. Ini memang belum berakhir. Jadi kita lihat dulu ya, ini perkembangannya. Ini yang bikin kaget ini. Nah, ini 6 jam yang lalu. Nah, saya besarin ya. Polling, setelah Anies dapat tiket Capres 2024, siapa Capres pilihan Anda jika pemilu dilaksanakan saat ini? Prabowo, Anies Baswedan, atau Ganjar Pranowo? Dan hasilnya, jreng. Prabowo Subianto 6,7%, Anies Baswedan 86,3%, dan Ganjar Pranowo 7,1%. Tentu ini menjadi pertanyaan besar. Kenapa mereka memilih Anies? Dan bagaimana konstelasi politik yang sesungguhnya? Karena saya kira pemilih, ya, daftar pemilih tetap DPT yang akan ikut mencoblos nanti itu tentu akan jauh lebih banyak yang tidak menggunakan Twitter. Kan itu ya yang menarik ya. Kita sudah tahu rupanya para pengguna Twitter dan penyuka ILC 86% memilih Anies Baswedan sebagai presiden kalau pemilu dilaksanakan hari ini. Kok beda banget dengan hasil survei dari sekian banyak yang dilakukan? Ya barangkali kalau bahasa rakyatnya itulah bedanya gitu ya. Survei berbayar dengan polling tidak berbayar. Kan survei membutuhkan uang yang sangat besar. Sekali survei barangkali miliaran itu angkanya gitu. Uang dari mana? Sedangkan lembaga surveinya sendiri kan dia cari uang untuk membuat survei. Ya sudah mudah bisa kita bayangkan ya. Mereka, kita tahu lah yang pernah S1, S2 juga pasti mengerti bagaimana margin of error ini kan juga bisa diotak-atik begitu ya. Sehingga kalau 54 dengan 54 dengan 46 hasilnya bisa berubah ketukar. Gitu ya. Nah, tapi ini 6 jam yang lalu. Ya kita lihat sekarang. Ini 6 jam yang lalu. Ini yang lebih terbarunya. Oke. Nah, ini yang 4 jam yang lalu. Memang agak berubah. Ada kenaikan di Ganjar Pranowo ya. Kurang lebih 1% dari Prabowo Subianto 1%. Tapi mengingat 4 jam terakhir. Dan sekarang sudah 3 jam terakhir ya. Kalau mau di live kan nih kepanjangan ya 3 jam. Jadi nggak apa-apa, tidak akan berubah banyak ya. Anies Baswedan tadi 86, sekarang 84, tapi tetap sangat-sangat tinggi, sangat jomplang dibandingkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Nah, sekarang kita lihat yang hari ininya. Yang detik ini maksud saya ya. Nah, langsung kita lihat. Nah, ini 3 jam tersisa. Tidak berubah ya, 83,6%. Ada sedikit sekali perubahan.
Nah, kenapa bisa begini? Ini akan kita simak. Ini yang akan kita bahas di video kita kali ini. Kenapa mereka memilih Anies Baswedan? Dan apakah pengguna Twitter itu merepresentasikan pemilih yang ada di seluruh Indonesia? Nah, kita bahas ya. Oke, sebelum kita masuk, wah ini cepat juga ini. Yang nonton sudah 150-an yang menonton bersamaan ini ya. Rahmat Hidayat 1, maksudnya penonton pertama ya, bagus. Cilacap selalu nyimak, sehat-sehat semua, terima kasih Pak Karto. Hadir salam perubahan Pak Agus, Erik, Anis, yes. Semakin kejang-kejang ini rejim Kang. Dari narasi survei berbayar akan kelihatan keberpihakannya terlalu mencolok. Selamat bagi yang udah dapat Alphard. Ya, bagi sahabat AJ Channel semua yang belum tahu ceritanya, kok banyak yang bahas Alphard sih. Jadi itu yang punya salah satu lembaga survei lah, Hasbi apalah saya lupa namanya ya. Dia berani bertaruh itu ketika di wawancara di Total Politik ya, YouTube channel. Saya kurang lebih kalimatnya begini ya, kurang lebih saya berani bertaruh lah, Pak Anies itu sulit buat jadi capres. Kalau jadi cawapres masih mungkin, tapi capres berat, kalkulasi matematikanya nggak dapet. Jadi dia pakai hitung-hitungan matematika rupanya. Nah ternyata sekarang sudah resmi didukung oleh 3 partai itu, artinya sudah lewat 20%. Jadi sudah bisa jadi capres. Nah dia berani taruhan, oke taruhan Alphard deh. Kita tagih dong. Yuk kita tagih sama-sama pada orang ini. Oke, Joffrey Haryani. Pak Wijaya, Anies Baswedan Presiden 2024. Amin. Ya Allah mudahkan, Allah jaga orang-orang yang lurus. Amin. Mujamil ARB, Harapan Rakyat Indonesia. Allah melihatmu. Oh, ini nama channelnya Allah melihatmu. Keren. Insya Allah Pak Anies Presiden 2024. Wah ini semuanya menyatakan selamat buat Pak Anies ini. Becky, Anies presidenku. Oke, Bojong Kenyot gaskeun. Bojong Kenyot di mana itu? Tolong kasih tahu ya. Semoga rezim tobat dengan Anies dambaan presiden. Siap, semangat. Oke, kita coba masuk ya. 83,6%. Tentu yang berkomentar akan menggambarkan dari pihak yang pro Anies dan yang anti Anies. Kita simak dengan logika sehat kita ya. Oke, nah ini yang pertama yang anti Anies nih langsung nih. Ini namanya survei internal relawan Anies. Ya jelas Anies menang. Wong di survei relawannya, ya jelas nggak kredibel nih survei ILC karena Ilyas kacungnya Anies. Apa bukti karena Ilyas kacungnya Anies? Nggak ada. Anda ini Musyanto. Anda coba deh buka YouTube-nya ILC, YouTube-nya Karnelias. Tidak ada sedikit pun menggambarkan dia pro Anies. Dia kritis iya terhadap kekuasaan iya, dan dia kritis kepada Anies Baswedan, dia kritis terhadap siapapun. Jadi ini ngaco ya. Jadi serangannya terlalu dangkal, tidak bisa masuk akal kita. Jelas-jelas ini bukan relawan Anies ini ILC ini. Mau tahu TV One punya siapa? TV One punya tokoh Golkar ya, Abu Rizal Bakri. Itu kalau disingkat Abu Rizal ARB. Mirip-mirip ya, ARB Anies Rashid Baswedan, kalau ARB ini Abu Rizal Bakri. Tapi beda, dia tokoh Golkar. Golkar posisinya jelas sedang tidak mendukung Anies minimal sampai detik ini. Tapi kita tahu ya, hari ini Pak Surya Paloh sedang berkunjung ke kantor DPP Golkar. Ya, manuver-manuver politik tentu biasa dilakukan oleh para petinggi. Ya, kita lihat saja hasilnya. Tapi yang pasti polling ini sama sekali tidak menggambarkan ini kubunya Anies. Karena Ilyas bukan kacungnya Anies. Kalau dia baca ini pasti baca juga ya. Pasti Anda diketawain. Logikanya tentu pilih Anies, cuma dia saat ini yang lolos PT 20%. Nah sebenarnya kan Gerindra juga sudah lolos kan, gabungan dengan PKB ya. Sudah bikin sekber malah. Nah, oke. Bagaimana gegap gempitanya sambutan masyarakat kemanapun dan dimanapun Anies Baswedan bersilaturahim. Itulah fakta yang tak terbantahkan, bahwa masyarakat dari Sabang sampai Merauke hanya menginginkan beliau saja sebagai penggantinya Pak Jokowi, bukan nama-nama lain. Kopi setengah, kalau kopi setengah kopinya banyak, airnya setengah, pahit ya. Tapi itu bagus sekali kalau tanpa gula. Nah, kita ingin menyampaikan juga bahwa penerus
Jokowi yang paling tepat? Ya Anies Baswedan. Kenapa? Itu sudah dibuktikan di Jakarta. Sebelum Anies Baswedan menjadi gubernur, siapa gubernurnya? Jokowi. Kan begitu. Jadi Jakarta berhasil dilanjutkan oleh Anies Baswedan. Jadi kalau Indonesia ingin aman, ingin baik-baik saja, ingin maju, ingin sejahtera, maka Jokowi, kepemimpinan Jokowi harus dilanjutkan oleh kepemimpinan Anies Baswedan. Gitu ya. Oke. Yang dapat tiket cuma Prabowo karena partai dan koalisi udah ada. Anies partai udah ada tapi belum ada koalisi. Sudah ada koalisinya, tinggal ini saja upacaranya saja, seremonialnya saja. Ganjar belum ada dua-duanya, tapi kemungkinan besar memang oleh PDIP. Oke, Ganjar dan Prabowo kelihatan bisa dikacungin dan diatur sama oligarki. Anies sudah terbukti mampu membawa pemerintah dan negara punya wibawa dari oligarki dan kacung-kacungnya saat pimpin Jakarta. Yang lebih tepatnya terutama terkait dengan reklamasi ya. Ada pihak oligarki yang terus menekan, bahkan lewat LBP itu didorong-dorong untuk tetap jadi reklamasi, tapi Pak Anies bersikap tegas sesuai aturan. Mudah saja buat Pak Anies ya, sesuai aja dengan aturannya bagaimana gitu. Tapi aturan yang memihak rakyat tentu, bukan memihak oligarki. Baik, perasaan di polling ini selalu Anies, padahal lembaga survei selalu Pak Ganjar yang nomor 1. Ya itulah tadi, makanya di judulnya inilah bedanya survei berbayar dengan polling tak berbayar. Karena sudah sadar dan sudah siuman dari tidur panjang dan mempertimbangkan dengan penuh kehati-hatian, maka dengan penuh optimis dan semangat baru pilihan jatuh pada ARB. Padahal kalau nggak salah Pak Anies sering disebutnya ABW ya, biar membedakan dengan Abu Rizal Bakri tadi. Tapi nggak ada masalah juga ya. Bismillah, insya Allah Anies the next presiden. Oke, saran untuk menjaga hasil pemilu. Wah, ini sudah bicara langsung ke TPS ya. Luar biasa, dan yang saya tahu juga dari kawan-kawan relawan Anies Baswedan yang jumlahnya sekarang sudah lebih dari 200 simpul relawan. Ini sudah membicarakan sampai ke tahap ini. Bagaimana cara menjaga suara? Tentu karena kita belajar dari pemilu 2019 ya. Anies bakal jadi calon tunggal pemilu 2024. Wah, ini luar biasa ini. Ya, kelihatannya itu semua petinggi partai sudah deal-dealan di belakang layar, cari gerbong baru selanjutnya. Nggak masuk akal ya, tapi nggak apa-apa lah sebagai sebuah pendapat ya. Wow, tingginya drastis sekali. Terlihat jelas daya kuat dari AHY, Ketum Demokrat yang nyatakan dukungan ke Anies. Tentu, pasti berpengaruh. Yang pilih Prabowo, oke. Masa kalau gubernur DKI selalu masuk bursa capres nggak relevan? Oke, saya nggak paham ya. Oke, menang mutlak perubahan di tangan koalisi perubahan. Ya, perubahan hanya terjadi pada orang-orang yang mengupayakan perubahan itu terjadi. Ya, begitu ya. Anies lebih beradab. Pak Hafid nih. Buat Nasdem, Demokrat, PKS. Nah, nih tinggal capres, fungsikan relawan untuk mengawalnya biar tidak ada kecurangan nantinya. Oke. Wow, ini pertamanya luar biasa. Ini sudah 400 lebih yang bergabung ini, menonton bersamaan. Baik, kita sampaikan dulu yang dari sini ya. Saya pernah jadi pengumpul data dan survei untuk satu produk makanan pabrikan. Saya diberikan dana operasional. Ya memang harus begitu ya. Hentikan dan lenyapkan ketidakpastian di tahun 2024. Kalau diterusin makin banyak resikonya. Dari kucing garong. ARB pas untuk memimpin arus perubahan ke arah yang lebih baik, lebih bermartabat, lebih berpihak rakyat, lebih amanah, lebih bijaksana, lebih intelektual. Ya kalau lebih-lebihnya sudah banyak ya memang tidak ada pilihan lain ya. Sudah saya perkirakan Pak Anies akan bisa menangkan di Pilpres satu putaran. Minimal Pak Anies dapat 70% suara. Saya warga Jawa Tengah dukung Pak Anies 2024 dari Bro OO. Keren. Tolong Bung SJ, di mana survei diadakan dan siapa yang disurvei? Yang mana nih pertanyaannya, yang kemana nih Pak Idi? Kalau kita sedang membahas polling dari ILC lewat Twitter, kalau itu maksud pertanyaannya ya. Mungkin masih ada sekitar 2 jaman lagi. Anda yang mau ikut serta silakan buka Twitter. Klik saja apa ya ini ya, ILC lah ya, ILC YouTube ILC @YouTube ILC, tapi bukan di YouTube, di Twitter nama @nya YouTube ILC. Semoga rezim tobat. Oke, siap, semangat, ayo ambil mobil. Oh, dari mobil gratis sudah ya.
Alphard. Polling lebih jujur daripada survei. Ya kayaknya begitu. Karena polling itu siapapun yang mau masuk silahkan. Apalagi ELC berada di posisi yang tengah gitu. Bukan pro Anies, bukan pro Jokowi, bukan pro Ganjar. Jadi saya kira ini lebih independen ini. Narasi dan kritiknya nggak bisa diterima akal sehat alias dangkal. Maksudnya ke siapa ya? Masih banyak orang-orang dungu yang pikirannya kalau Indonesia saat ini masih sehat-sehat saja. Padahal Indonesia lagi kolaps. Oh, itu diingatkan oleh Pak Mulyadi Bakot. Kaltim hadir. Terima kasih Pak Teguh. Bravo Pak Anies, tokoh kesetaraan. Yang bilang survei ILC nggak adil, asal tahu aja nih. Anak Pak Karni Ilyas itu kader PAN. Tahu kan PAN itu di KIB? Wow, terima kasih informasinya Pak Ardan Fauji ya. Jadi jelas ini ILC bukan pro sana sini. Ya kali gue pilih aki-aki tiktoker pemuja bokep apa buat jadi presiden. Pak Anies tokoh kesetaraan. Oke, pokoknya Anies. Pak Anies oke, tokoh keadilan. Baik. Ya, ini semuanya mulai absensi ya. Sumedang nyimak. Terima kasih Bu Yuli. Ima Rahma Banyuwangi hadir. Terima kasih Kevin Reynaldo Depok hadir. Bravo Anies. Blitar, oke. Mohon maaf ya nggak saya bacakan semua ya. Mantap buat Pak Anies. Baik, kita lanjutkan lagi nih. Ada apa lagi? Alasan mereka memilih Anies itu apa sih? Anies Baswedan telah menjadi lambang perubahan bagi masyarakat bangsa ini. Siapapun akan sulit menandinginya. Nah, ini masuk akal Pak Hendri ya. Ya kebayang saja 10 tahun di bawah kepemimpinan Pak Jokowi hasilnya seperti sekarang. Gitu. Jauh dari cita-citanya, nawacita. Jauh dari konsepnya revolusi mental. Maka kita butuh sosok baru yang tidak seperti yang sekarang. Tapi yang lebih menunjukkan intelektualnya. Gitu. Yang lebih menunjukkan kemampuan bernegosiasinya. Gitu. Yang lebih menunjukkan kecerdasannya. Begitu ya. Kalau lewat tweet, Pak Anies pasti unggul. Karena orangnya cerdas-cerdas. Mana pemimpin yang tidak memikirkan golongan. Tapi hati-hati, kaum kecil banyak suaranya. Apalagi yang udah dapat sogokan PKH dan BLT. Nah, ini bagus nih dari Jari Muhtar. Ini yang ingin juga kita bahas. Bahwa di perkotaan, di para pengguna Twitter dan medsos, saya kira kita semua deal sepakat bahwa mayoritas mendukung Anies Rashid Baswedan. Kalau gambaran dari ILC ini ada 80% lebih. Ya. Nah, tentu yang menjadi PR besar bagi tim Pak Anies, bagi relawan Anies Baswedan, bagaimana menyebarkan informasi yang ada di kota ini ke desa-desa gitu ya. Nah, bagaimana agar informasi keberhasilan, informasi prestasi, informasi penghargaan ya, ini juga sampai ke wilayah-wilayah yang tidak melek teknologi, yang tidak melek internet, yang tidak melek Twitter, YouTube dan sebagainya. Ini PR besar kita gitu. Tinggal bagaimana disampaikan saja gitu. Nah, apalagi kita tahu kemarin Kades minta 9 tahun itu kalau nggak disetujui diancam. Pilihannya akan dihabisi di desanya. Nah ini kan juga menjadi PR kita bersama. Bagaimana peran Kades tidak mengintervensi pemilu. Ini kan harus menjadi perhatian besar. Jangan sampai ini menjadi pertaruhan jual beli. Lu putuskan 9 tahun, lu mau suara apa di desa gua amankan. Kan gitu ya. Kan ini gak sehat kalau gitu. Apalagi ada tadi pagi saya bahas itu Apip, rakyat jelata macam kita-kita lah. Kemudian bicara mengkritisi itu sampai diteror, dibentak-bentak pas ketemu. Sampai harus minta maaf. Wow, ini rezim kok anti kritik ya. Rezim yang paling bawah maksudnya rezim Kades. Gimana yang di atas? Padahal yang di atas sih enggak. Kapolri Pak Listio Sigit aja udah bilang. Yang sering saya ulang-ulang dan akan terus saya ulang-ulang sebagai pengingat kepada sahabat ECTNA semua. Pak Listio bilang, siapa yang bisa mengkritisi paling keras kepolisian, dia sahabat saya. Dia sahabat dekat saya. Jadi akan dijadikan sahabat kita kalau kita mengkritisi kepolisian. Kan hebat ya. Ojo dibanding-banding katanya. Baca pres masih imajinasong, apalagi cuma karena lembaga survei bayaran. Pak Anies insya Allah yang terbaik. Ayo kita ikuti, paling ini jawabannya sesuai dengan hati nurani. Biar makin banyak yang kelepek-kelepek. Ya, nggak banyak sebetulnya yang kelepek-kelepek itu, Pak Mawar. Ini namanya, bukan yang Pak Fuad ya. Nggak banyak Pak Fuad yang kelepek-kelepek.
paling cuman buzzer gitu, sama beberapa pendukungnya yang mendapatkan upah gitu untuk melakukan adu domba. Permainan lato ya, kita sekarang lihat makin banyak saja itu, tak 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 tak. Itu kebayang nih kalau kita ininya konsepnya ini umat Islam terus tok tok dibentur-benturkan sampai pecah. Mudah-mudahan tidak sampai terjadi. Ini umat Islam nih harus bersatu. OTW ke rumah Hasan Arbi. Hasan Arbi ya namanya ya. Terima kasih nih informasinya. Mau tagih janji minta kaca spion Alphardnya dong. Ya, belum bicara ini siapa Hasan nih belum bicara. Polling kok hasilnya ngaco. Kalau polling ya seadanya. Kalau survei itu yang bisa diutak-atik. Don kampret. Bisa ditambahin nggak? Kalau bisa ada nama Ridwan Kamil dan Cak Nun. Nanti aja itu dibikin polling yang berikutnya ya. Saya banyak juga oleh sahabat SJTNL semua diingatkan, Bang, bikin polling dong di YouTube, di YouTube-nya katanya. Ada, saya kepikiran 1 kali 2 kali, tapi nanti kan hasilnya 95% pilih Anies misalkan. Kan jadinya beda sama ILC gitu. Kalau ILC kan di tengah-tengah. Kalau saya kan udah pasti dianggap buzzernya Anies, kacungnya Anies, apa segala macam. Jadi nggak usah lah, kalau saya nggak usah. Repot juga nanti kalau 95%. Biar yang tengah-tengah aja ini 80% lebih gitu loh. Aduh, atas bawah sama aja anti kritik karena minus kepemimpinan. Bagus nih Cahya Buana ya. Betul, ini kita krisis kepemimpinan di negeri ini. Harus ada yang betul-betul treatment untuk meningkatkan kepemimpinan bangsa ini dengan kearifan lokalnya. Teruslah nyinyir ke Anies, wahai kalian para buzzer RP. Karena semakin kalian hujat, semakin orang simpati. Gue salah satunya. Tadinya gue nggak peduli sama pemilu, siapapun calonnya, pasti gue golput. Tapi setelah melihat kelakuan kalian dan kondisi rezim sekarang, gue pastiin gue dukung Anies untuk NKRI tercinta. Terima kasih ya Pak Hakiki. Sudah jelas ILC komunitas oposisi. Ya pasti hasilnya sudah bisa ditebak. Nah ini juga sama ngaconya ya. Sudah jelas-jelas tidak pro oposisi. Mereka independen sebagai media. Kita berjuang demi NKRI untuk membendung penjajahan RRT. RRT apa? RRC barangkali ya. Dengan memanfaatkan bohir rakus yang sudah mendapat hati masih mengejar jantung. Jika Anies kalah maka NKRI akan dijajah sepenuhnya. Nauzubillah min dzalik ya. Hati-hati pemimpin jangan sampai tersandera politik. Siapapun presidennya tanpa memiliki kekuatan politik ujung-ujungnya cuma bagi-bagi kue kekuasaan. Betul, terima kasih ya informasinya ya. Nah ini video lama. Ini saya juga baru lihat nih. Tapi kita pernah bahas di tahun kemarin. Cuman masih relevan. Ini Rudi Eskamri. Masih gerombolan gerbongnya buzzer lah kurang lebih. Mohon maaf nih kalau bahasa saya tidak tepat ya disebut gerombolan. Nanti kita cek ini gerombolan itu apa ya definisi di KBBI. Kita tonton dulu deh. Nah, mudah-mudahan. Kemarin saya ketemu dengan Denny GA. Kalau pemilu diadakan hari ini, pemenangnya siapa? Anies Baswedan. Enggak apa-apa, itu kenyataan, ya. Kenyataan yang membuat kita harus segera untuk evaluasi diri. Dan di kelompok kita itu terlalu banyak. Di kelompok sebelah hanya satu, itu kelebihan mereka. Mereka begitu solid, mereka begitu sabar, dan kita begitu tercerai-berai. Nah, jadi bagi saya sekarang saya mengajak teman-teman saya social influencer adalah bagaimana kita menciptakan sistem, karena sampai detik ini kita tidak tahu siapa yang akan dicalonkan sih. Ada Pak Tito, ada Pak Ganjar, ada Pak Denny Siregar mungkin, ada Pak Ade Armando gitu ya. Kalau Pak Ade jadi presiden, wakilnya Pak Hira pasti. Itu akan damai Indonesia. Atau Mas Eko gitu ya. Jadi ini kondisi yang akan kita hadapi sekarang ya. Ya. Itu para buzzer sedang berkumpul, sedang panik. Itu bukan sekarang, bukan 2023. Mungkin 2022 atau malah mungkin saja 2021. Pokoknya sudah sangat lama. Dan kalimat yang disampaikan oleh Rudi Eskamri itu, kalau kita lihat dari yang barusan, hasil barusan, ini kan luar biasa. Seiring, senada, seirama. Anies pemenangnya. Rudi Eskamri yang bilang, ini kalau pemilu diselenggarakan sekarang, Anies yang menang. Itu sekitar 1-2 tahun yang lalu.
di kumpulannya para buzzer. Sekarang ILC membuktikan 80%. Artinya gelombang perubahan memang sudah satu-satunya jatuh pada sosok Anies Rashid Baswedan. Tapi tentu mereka tidak akan berdiam diri. Kita tahu upaya untuk menggagalkan Anies Baswedan datang dari mana-mana. Dari aspek hukum kita lihat, KPK belum berhenti untuk berupaya terus mentersangkakan Anies Rashid Baswedan dalam kasus Formula E. Dalam hukum, dalam politiknya kita lihat bagaimana PKS coba dihambat dengan ditawarkan 2 kursi menteri. Bagaimana Nasdem sampai didatangi oleh Pak Luhut sampai ke Eropa. Kemudian dipanggil Pak Jokowi kemarin. Luar biasa. Cara-caranya luar biasa ini. Terus dijegal dari sana sini. Belum kalau Pak Anies datang ke tempat-tempat lokasi, pasti ada saja penolakan. Yang isinya puluhan orang. Menolak politik identitas. Menolak. Padahal itu narasi-narasi receh yang sama sekali tidak terbukti. Bahkan yang mengerikan di Tangerang kemarin sampai dilempar, sampai diinikan oleh ular kobra, jumlahnya 20-an. Itu untung saja sih tidak sampai berkeliaran si ular kobranya. Kalau sampai berkeliaran ngeri itu insiden berdarah dalam kumpulan massa di sana. Dan tidak akan berhenti terus. Ini dalam 1 tahun ke depan, tahun 2023 akan tak menjadi tahun yang sangat panas. Apakah kita hanya akan menjadi penonton? Gitu? Atau kita menjadi bagian yang membersihkannya? Menjadi bagian yang membela keadilan, kebenaran? Kita ingin pemilu ini adil, fair. Tapi ada juga upaya-upaya untuk membuat ini tidak fair, tidak adil. Ketua KPU-nya kita lihat, bermasalah. Tidak seperti yang tidak ada upaya untuk membersihkan KPU. Ada gratifikasi seks. Ya, siapa dengan Hasnaini. Itu juga sampai sekarang nggak beres. Jadi tolong bersihkan dulu KPU ini. Ya. Sebelum yang lain-lain ini KPU yang garda terdepannya juga gitu. Oke, ini yang menjadi perbincangan di kalangan netizen ya. Kan begitu, kalau tidak didiskusikan di publik, udah mereka melakukan seenak hatinya saja gitu. Anies use the best one. Dengan adanya Nasdem dan Surya Paloh juga Demokrat dengan SBY-nya, semoga mereka mempunyai kekuatan untuk menjaga demokrasi yang bersih dari tangan oligarki. Ya, kita juga sering bahas ya, oligarki itu adalah ada dan niscaya, itu sebuah keniscayaan, tidak bisa dihapus. Tidak akan ada oligarki di kepemimpinan Pak Anies, nggak mungkin, itu bohong. Oligarki sudah ada sejak zaman Pak Harto. Tinggal yang membedakan itu apakah oligarkinya akan bisa dikendalikan oleh penguasa atau penguasanya yang dikendalikan oleh oligarki. Kan itu saja soalnya gitu. Oke. Aku udah lama nggak nonton TV One News karena di siaran digital nggak ada sinyal dan di antena kabur. Waduh, nggak apa-apa lah ya, lewat YouTube saja. Nanti ada tayangan ulangnya. Bukan lagi pelan dan pasti, tapi ini adalah cepat dan pasti. Langkah Anies untuk menuju perubahan ini merupakan gerakan gelombang besar yang terus bergulir. Ini luar biasa ya. Kalau orang-orang yang masih itu aja, nggak dulu deh. Pemimpin yang terbukti dengan banyak prestasinya. Bismillah suaraku untuk Anies Rashid Baswedan. Wes wayahe Anies Presiden. Hanya kecurangan yang bisa mengalahkan Anies. Wah, luar biasa ini. Ini sudah bertambah lagi sampai 700 lebih. Jogja hadir. Rezim klinik harus berakhir. Horas 2024 pasti dari Medan ini ya, Pak Ade Pritonga. Baik, terima kasih Pak Ade, Bu Cahyati, netizen, jurnalis, dan banyak lagi yang sudah bergabung. Kita akan terus memantau perkembangan politik di Indonesia karena kita harus menjadi bagian dari perubahan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.